Singkat cerita tuh gue pulang kerja. Itu masih sore, masih sekitaran 7:30 kayaknya. Gue makan deket kasur, tapi ngarahnya ke pintu. Ke arah pintu, kan pintu ada selah pintu ya. Ada jarak dari keramik ke pintunya. Di bawahnya itu? Iya. Nah, itu gue ngelihat ada bayangan bolak-balik. Tapi setelah gue tegasin lagi, itu kayaknya bukan bayangan, itu tuh kain. Nah kan tadi gue bilang, gue masih ngekos sendiri tuh bang, nggak ada, kanan kiri belum ada orang. Nah akhirnya gue masuk ke dalam kosan. Pas gue buka pintu kosan, posisinya sejajar sama gue. Dia di depan pintu kamar mandi, itu diri. Itu pertama kali gue lihat mukanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain nih kejadian horornya di kos-kosannya dia di daerah Cilengsi. Jadi waktu itu dia ngalamin kejadian yang benar-benar horor dan katanya sampai pindah nih. Jadi kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue. Udah ada Bagus. Gus, thank you Gus ya. Oke, siap. Udah datang ke sini mau nyeritain ini nih sama sahabat Lonceng. Gus, ini lu ngapain waktu itu ngekos? Ya gue ngekos karena dapet kerjaan bang. Oke, Dapet kerjaan di tahun 2017. Daerah Cilengsi tuh Daerah berarti? Cilengsi, Itu iya. kan pabrik-pabrik semua tuh? Iya, betul. Oke, lu Daerah-daerah deket-deket situ juga, daerah situ? Iya, daerah situ. Cuma kalau dari kerjaan sebenarnya nggak begitu deket sih. Lumayan lah. Wah, harus naik motor lagi berarti ya? Iya. Oke, kos-kosan ini maksudnya kos-kosan gimana nih? Campur, kos-kosan putra, atau kos-kosan gimana nih? Kosannya itu campur sebenarnya. Bisa, pokoknya cewek boleh, cowok boleh. Oke. Cuma ada blok khusus yang buat cowok aja. Kosan bebas sebenarnya. Kosan bebas? Iya, Cuman kosan bebas. barakan sini cowok nih, barakan sini cewek? Iya. Oke. Dan katanya lo sampai pindah nih? Digangguin tuh sampai pindah waktu itu? Itu gimana tuh? Iya, gue digangguin sama sosok makhluk bang. Sampai itu hampir tiap hari gue diganggu. Terus? Diisengin. Sampai gue pindah kosan 2 kali. 2 kali lu pindah kosan? 2 kali gue pindah kosan. Itu gimana? Maksudnya makhluknya yang di kosan kedua juga sama apa beda? Sama, makhluknya sama. Jadi makhluk yang di kosan pertama, dia ikut ke kosan kedua. Sampai gue pindah lagi dari kosan kedua. Gila, 2 kali lu pindah kosan? Iya, 2 kali gue pindah kosan. Oke. Ini ditahan dulu Gus ya cerita. Jadi buat sahabat Lonceng nih, yang penasaran sama ceritanya Bagus, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip. Halo sahabat Lonceng, pasti nggak lupa kan, sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat Lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat Lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Oke Gus, nih langsung kita mulai aja ya ceritanya. Iya, siap bang. Jadi ceritanya tuh waktu gue magang bang, tahun 2017. Oke. Jadi 2017 tuh sekitaran bulan September, gue tuh keterima kerja di daerah Cilengsi kan. Nah awalnya kan gue tinggal di daerah Jakarta. Gue pindah ke Cilengsi tuh. Di sana tuh sebenarnya gue nyari kosan dulu. Tapi kan pindah itu prosesnya juga lumayan lama bang, sekitaran 2 minggu.
Gue keliling-keliling nyari kosan sama teman, terus sama orang tua juga ikut ke sana nyari kosan. Akhirnya direkomendasiin lah sama temen, ada kosan yang jaraknya lumayan jauh sebenarnya sama tempat gue kerja. Akhirnya dapet lah kosan. Harganya lumayan sih, lumayan worth it gitu untuk daerah sekitaran situ. Di angka 500 ribuan sebenarnya. Oke. Nah, karena itu di daerah banyak pabrik ya, kosan-kosan situ emang agak mahal. Akhirnya gue nemu kosan yang gue rasa tuh worth it. Itu yang pertama. Terus fasilitasnya juga bagus, ada musola, lengkap lah, parkiran, terus security juga ada di situ di angka 500 ribuan itu. Singkat cerita, gue DP dulu tapi gue nggak langsung tempatin. Seminggu kemudian, gue tuh mulai pindahan, nyicil-nyicil barang tuh dari Jakarta ke kosan itu. Nah, setelah itu gue juga nggak langsung nempatin tuh bang. Sempet kerja di hari pertama. Oke. Itu masih PP, karena barang itu belum semua, ya kan. Jadi gue belum tahu nih kalau kosan itu tuh gimana. Nah, setelah itu gue udah mulai ada kasur, udah mulai ada barang-barang lah dalam kosan. Gue coba lah nginep 1 hari sama teman gue di situ. Setelah gue pulang kerja langsung balik ke situ dan bawa teman juga buat nginep. Kebetulan teman gue itu memang orang situ, orang daerah sekitaran kosan. Oke. Jadi gue ajak nginep, dan gue juga baru pertama kali kan ngekos. Jadi gue coba, ayo dong temenin gue semalam aja, atau buat ya ngerasain biar ada teman aja dulu, biar nggak kesendirian banget, nggak kesepian banget lah gitu kan. Nah terus habis itu gue di hari pertama ngekos itu nggak ada apa-apa sebenarnya, aman-aman aja, lancar. Terus hari kedua kita berangkat pagi, waktu itu sekitaran jam 5:30 pagi. Hari kedua kerja, lanjut pulang sore. Itu juga nggak ada kendala apa-apa. Kita lanjutin hari-hari seperti biasa aja itu. Nah, akhirnya masuk di sekitaran, gue udah 2 minggu ngekos. Nah, 2 minggu ngekos, gue udah mulai sendiri bang. Pada waktu itu teman gue itu lagi nggak nginep kebetulan. Lagi nggak nginep, pulang. Nah, waktu itu tuh gue ingat banget pulang kerja itu sekitaran abis maghrib. Kita main dulu kan, kita nongkrong-nongkrong dulu. Kita nongkrong-nongkrong, baru nyampe di kosan itu sekitaran 8:30. Gue tuh ada di lantai 2 kosannya. Jadi dia tuh ada di dalam komplek perumahan gitu. Oh. Jadi memang ada cukup banyak kosan di daerah situ. Jadi pas kita masuk, dia kan agak turun gitu perumahannya. Nah, di sebelah kiri tuh udah ada kosan. Terus gue agak masuk ke dalam, di ujung tuh ke kiri tuh ada kosan. Lumayan gede. Dia tuh bentuknya letter L. Kosan lu nih? Iya, letter L gitu. Nah, gue tuh posisinya ada di yang bagian L ujungnya itu. Jadi manjang gini, gue ada di pojok. Kosan gue itu di bawahnya itu parkiran motor. Jadi kan gue masuk ke lorong, pas dari gerbang masuk nih, gue masuk ke lorong, ke kanan, itu ada tangga. Tangganya itu tangga muter gitu loh. Bukan tangga yang kayak rumah, tapi bener-bener tangga yang muter, yang kayak tangga besi gitu. Iya, tangga besi. Iya. Nah, kebetulan di kosan itu, gue tuh cuma ada 6 di lorong gue itu. Cuma ada 6 kosan. Dan pada saat itu, gue nggak tahu emang lagi kosong atau lagi apa ya. Pokoknya cuma gue yang ngekos di blok itu. Di mana? Di barisan lu tuh cuma lu doang? Iya, di depan, di antara 2 baris itu cuma gue doang. Oh. Jadi gue ngekos sendiri di situ karena bapaknya juga bilang itu khusus cowok. Kalau yang di depan boleh cowok, boleh cewek. Tapi karena di depan itu penuh, jadi gue diarahin ke belakang. Oke. Terus samping kiri kanan kosan ini berarti rumah ya? Rumah-rumah ya? Kosan juga. Kosan juga? Iya, kosan. Cuma belia ya agak berjarak aja gitu. Oh, okay. Kayak ada space space tanah kosong, terus ada lagi baru nanti rumah gitu-gitu sih. Jadi emang adanya di ujung, sebenarnya di ujung dari perumahan. Nah, singkat cerita tuh waktu itu gue pulang kerja 8:30 malam, gue tuh langsung tiduran kayak capek, belum beres-beres, belum bersih-bersih segala macem. Terus akhirnya sempat ketiduran bang. Bangun-bangun tuh subuh. Nah, kejadian horor pertama itu yang gue rasain itu setelah 2 minggu ngekos itu. Jadi waktu subuh-subuh gue kebangun karena ada
sentuhan yang gue rasain di bagian kaki. Kan gue tidur tuh, ya kita tidur lurus ya. Kita tidur lurus. Nah, posisi di dalam kosan itu, di sebelah kiri gue tuh pintu. Di kepala gue, di belakangnya ini ada jendela. Oke. Iya, kosannya cuma satu kotak gitu aja. Di ujung tuh kamar mandi. Jadi ya udah nggak ada apa-apa. Dalamnya cuma ada lemari di pojok sama ada kasur. Gue lagi pas subuh, gue inget banget itu denger suara azan. Gue ngerasa ada yang ngelus-ngelus. Terus ngerasa kebangun. Terus gue kayak nyender gitu di tembok, di belakang tembok itu. Dan itu gue ngelihat ada cewek lagi ngelus-ngelus kaki. Tapi duduknya miring, itu nyamping, cuma gue nggak ngeliat mukanya. Tapi itu gue tahu cewek karena rambutnya panjang, pakai baju putih. Dia ngelus-ngelus kaki, bener-bener ngelus-ngelus kaki, dan itu berasa di kaki gue. Karena posisinya gue pakai selimut, cuma kakinya keluar. Iya. Kakinya keluar sedikit, biasanya kan kita tidur kayak gitu ya. Nah itu berasa. Jadi kondisi lo antara sadar nggak sadar nih ya? Iya, karena kaget. Iya. Kan kita berasa ya kalau kita tidur dicolek atau apa, kita kan berasa kebangun gitu ya. Nah itu, ya gue awalnya tuh gue nggak tahu itu tuh apa, nggak ngeh gitu loh. Nah, akhirnya gue kebangun sekitaran 6:30 gue berangkat, lanjutin aktivitas seperti biasa. Di hari itu sampai malam itu nggak ada apa-apa lagi, nggak ada apa-apa, biasa aja. Nah terus jalan lah sekitaran 3 atau 4 hari, 3-4 hari, gue ngelakuin aktivitas yang sama, tapi pulangnya lebih malam. Waktu itu sekitaran 11:30 malam. Oke. Nah waktu itu karena emang lagi nggak ngerasa ngantuk, gue tuh mandi. Gue langsung mandi tuh pas sampai kosan. Dan setelah gue keluar mandi, kayak gue mandi sekitaran 5 menitan, gak lama gitu. Gue keluar mandi, di kosan gue ada meja. Nah gue ngeliat cewek itu ngebelakangin, duduk di atas meja. Gue tuh cuma pakai handuk sebenarnya. Ya gue masuk lagi karena kalau itu emang gue ngerasa ya takut, merinding dari kaki sampai kepala tuh berasa merinding, langsung merinding aja, badan langsung gemeter gitu. Dia nggak nampakin wajah, dia cuma duduk ngebelakangin, terus nggak ngomong apa-apa, nggak nengok, nggak apa. Gue masuk lagi kamar mandi, gue keluar kayak ngintip pelan-pelan, itu udah nggak ada lagi. Oke, jadi lu ngeliat sekilas langsung, wah ada cewek nih, muncul langsung lu refleks ya? Iya, langsung masuk lagi kamar mandi. Terus akhirnya gue langsung pakai baju, yaudah gue langsung buru-buru tidur aja. Buru-buru tidur karena emang udah nggak tahu mau ngubungin siapa kan. Temen waktu itu juga kayak mereka sama-sama ngekos. Terus juga ada sih temen deket yang memang yang suka nginep di kosan gue, dia memang orang situ kan. Cuma kayak mikirnya udah malam juga gitu. Ya kayak udah takut ngeganggu aja karena kita sama-sama capek gitu kan. Akhirnya gue tidur. Terus habis itu jalan lagi di hari berikutnya, itu mulai sama, posisinya sama. Pokoknya setiap gua selesai mandi pulang kerja, itu pasti cewek duduk di meja itu, di meja. Jadi gue tuh pakai meja, bukan meja yang tinggi bang, gue pakai meja yang kayak meja lesehan buat orang Jepang makan. Iya. Tahu kan ya? Nah, ya kayak gitu, cuma di meja itu duduk. Tapi gue emang benar-benar itu selalu ngebelakangin, posisinya selalu ngebelakangin karena ya itu tadi mejanya ada di pojok. Nah kan posisinya kan kalau gue keluar, gue kan langsung begini nih ke arah kasur. Jadi kalau gue keluar dari kamar mandi, papasannya sama pintu. Oke. Nah itu mejanya ada di deket kasur di pojok. Ya gue ngeliat dong, cuma ngebelakangin. Jadi kalau secara logika sebenarnya itu kakinya nembus meja. Ya kan, secara logika karena belakangnya tembok. Gue nelpon orang tua, udah sempet cerita lah. Kebetulan mama tuh bisa tahu dan kakek juga kebetulan bisa. Akhirnya nelfon lah kayak, "Mah, ini ada cewek, ceritain tuh masalah pagi-pagi pas subuh." Kayak gitu, terus ketemu lagi pas pengen mandi, selesai mandi 2 kali ketemu kayak gitu. Akhirnya pas hari libur disuruh pulang. Oke. Akhirnya gue pulang. Gue disuruh ceritain ke kakek gue. Gue ceritain ke kakek gue. Kakek gue cuma bilang di situ, ya udah itu cewek penunggu situ doang. Akhirnya ya udah gue agak ngehirauin tuh, ya udahlah karena ya gue juga baru kan di situ. Jadi gue juga nggak tahu daerah situ kayak gimana. Akhirnya gue balik ke kosan. Pas hari kerja berikutnya gue balik ke kosan.
jalanin seperti biasa, gue kerja lagi pagi, terus baliknya agak siang nih, agak jam habis asar. Agak habis asar, balik, tidur. Gue ngeliat cewek yang sama, posisinya sama, tapi pas azan isya. Oke. Itu gue kebangun. Pas maghribnya emang bablas, tapi pas isyanya gue kebangun. Posisinya sama, ngelus-ngelus kaki. Gue akhirnya dari situ nelfon orang tua lagi, karena emang udah nggak beres nih. Gue udah di situ udah tahu kalau itu tuh setan. Itu kan udah bukan manusia gitu, kayak udah sadar kalau emang nggak ganggu nih orang gitu. Orang tua tuh cuma pesan, ya udah jangan ninggalin sholat. Akhirnya udah, gue akhirnya sholat. Besok paginya kan gue tidur tuh habis sholat kayak main HP, kita lanjutin aktivitas biasa lah, main HP, nonton YouTube, atau segala macem. Tidur bang gue. Itu kejadian lagi di subuh, sama dia ngelus-ngelus kaki. Ngelus-ngelus kaki, bener-bener itu dielus, berasa kayak orang megang. Emang ada rasa takut, cuma gue nggak bisa kabur. Gila, itu ba'da subuh juga masih ada ya berarti ya? Dia setiap azan sih kerasanya. Oke. Setiap azan kalau gue lagi tidur. Tapi kalau gue bangun, gue nggak ngeliat apa-apa. Iya. Kayak gitu. Nah terus, yaudah tuh akhirnya itu berjalan seperti biasa. Akhirnya sempat kontak orang tua lagi, sempat kayak ini kok ada terus gitu. Akhirnya disuruh kayak bacain takbir, katanya bacain takbir, terus dicipratin pakai air, kayak ya dicipratin ke tembok aja gitu. Okay. Bacain takbir, mungkin ya biar makhluk itu nggak bisa nembus tembok kita atau gimana, gue juga kurang tahu ya pada itu. Terus udah tuh, tingkat cerita tuh gue pulang kerja. Itu masih sore, masih sekitaran 7:30 kayaknya. Nah 7:30 gue lagi makan di meja yang tadi gue bilang suka didudukin. Nah gue makan di situ, ngarahnya itu ke pintu. Jadi mejanya gue tarik, gue makan deket kasur, tapi ngarahnya ke pintu. Ke arah pintu, kan pintu ada sela pintu ya. Ada jarak dari keramik ke pintunya. Di bawahnya itu? Iya. Nah itu gue ngelihat ada bayangan bolak-balik. Oke. Tapi setelah gue tegasin lagi, itu kayaknya bukan bayangan, itu tuh kain. Soalnya gue emang ngintip di kolong pintunya itu. Karena awalnya kan bayangan lewat, ya kan. Nah kebetulan jendela gue tuh nggak pakai gorden bang, gue pakai ini kertas kado. Lu tempel di kacanya. Iya, bawaan dari kosan tuh kayak gitu kan, kalau ada orang lewat siluet ya. Lewat kan. Nah itu ada siluetnya kelewatan, cuma gue nggak di situ kan nggak ada orang. Terus yang kedua, kalau ada orang naik atau bapak kosan atau penjaga ngangkatin sampah, itu sendalnya bunyi, kedengeran lah suara langkah kaki orang kan, karena emang hening juga di situ. Kan cuma gue yang ngekos di situ. Terus ya udah, gue ngintip karena gue nggak berani buka ya. Jujur aja gue nggak berani buka, gue ngintip. Itu emang kayak kain, tapi nyeret. Nggak kelihatan kakinya, cuma kainnya kayak orang pakai daster kepanjangan. Oke. Kayak gitu. Nah, terus sama kainnya warnanya? Sama warna putih kainnya. Nah terus dari situ gue langsung telepon mama gue kan, gue bilang kayak, "Ma, ini ada orang," kata gue, kayak ada orang gitu. Terus langsung disuruh pulang. Malam itu juga. Karena kan waktu itu masih sekitaran habis isya. Gue pulang. Nah gue langsung ke kakek gue, ngobrolin ini, cerita. Kakek gue tuh bilang, si cewek yang suka ngeganggu kalau jam sholat itu, mungkin menurut tafsiran mereka ya, ini definisinya kayak, itu definisi orang yang makhluk yang suka kalau kita tidur pas azan. Kan ada istilah tuh yang kalau misalkan lu nggak bangun sholat subuh, diselimutin setan. Iya. Nah, katanya tuh gambarannya seperti itu. Jadi dibuat nyaman biar kita nggak bangun. Itu. Oke. Nah terus setelah itu, akhirnya ya gue dinasehatin, gue dibilang kayak, lu coba deh kayak bawa teman aja dulu gitu, bawa teman nginep. Kalau misalkan itu coba sholat tepat waktu, karena emang jujur aja kalau misalkan subuh atau ya jam-jam yang capek gitu kan kadang suka kelewat ya gitu. Terus akhirnya coba suruh belajar kayak pas azan langsung sholat, atau pasang alarm atau apa murotal gitu kan. Akhirnya coba 2 minggu awal, kayak 2 minggu 3 minggu ini tuh nggak efektif sebenarnya. Maksudnya tetap ada, ya itu tetap ada, nggak mempan lah ibaratnya ya kan. Nah nggak mempan,
Gue jalanin itu tuh per hari, tiap hari, digodain. Akhirnya udah sampai di mana gue kaget pas subuh dia nggak ada. Subuh tuh nggak diganggu. Nah akhirnya kan langsung jalan aktivitas kan bang. Waktu itu gue balik 1:30 bang. Ingat banget di hari itu yang nggak diganggu itu gue balik 1:30 pagi. Shit, malam banget tuh. Iya, gue main dulu ke rumah teman gue yang suka nginep di kosan. Oke. Di gantian nih, gue main ke dia gitu. Iya. Nah terus gue balik 1:30 pagi. Nah kebetulan waktu itu gue nggak ada motor, jadi dia tuh nganter sampai depan doang. Dia sampai nganter sampai depan 1:30, gue masuk ke kosan. Nah kan tadi gue bilang gue masih ngekos sendiri tuh bang, nggak ada kanan kiri belum ada orang. Nah akhirnya gue masuk ke dalam kosan. Itu pertama kali gue lihat mukanya dia 1:30 pagi. Pas gue buka pintu kosan, posisinya sejajar sama gue. Dia di depan pintu kamar mandi, itu diri. Jadi pas gue buka, ya gue ngeliat dia. Oke. Gue ngeliat dia dan posisinya langsung gue tutup lagi. Pintunya gue tutup lagi. Ya udah gue nelfon teman gue yang tadi. Kebetulan kan emang dia masih daerah situ juga, maksudnya kayak keluar ke perumahannya juga lumayan lah gitu kan. Akhirnya gue nelfon, alhamdulillahnya diangkat. Dia balik lagi, akhirnya gue nginep di rumah dia tanpa bawa baju apa segala macem. Masih inget mukanya? Gue masih inget mukanya. Kalau di deskripsiin itu dia rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Tapi keritingnya cuma ngembang di samping. Jadi belakangnya tuh sebenarnya lurus. Oke. Mukanya muka normal orang Indo. Biasa sih sebenarnya, cuma matanya aja kayak di sininya agak pucet. Sama bibirnya tuh kayak nggak berwarna gitu. Ya fisiknya fisik manusia gitu. Cuma walaupun gue sadar itu bukan manusia, tapi fisiknya fisik manusia. Yang bikin gue masih bisa turun ke bawah karena mukanya nggak yang hancur apa segala macam. Mukanya muka orang normal, cuma kayak pucat aja. Itu sih. Nah itu pertama kali gue ngeliat mukanya dia, gue langsung cabut dari situ. Oke. Gue cabut. Nah akhirnya di hari ketiga kan kayak gue balik besoknya cuma ngambil baju. Gue cuma ngambil baju, masih nginep di teman gue 2 hari. Di hari ketiga gue balik tapi sama teman gue. Itu malam. Lumayan sekitaran jam 9:30. Gue balik malam. Kalau ada orang itu nggak diganggu. Kalau ada orang tuh nggak diganggu bang. Kayak gue nggak ngeliat apa-apa. Gue nggak ada ngerasain kayak ada yang lewat atau ngerasain kayak ada orang. Kan kita berasa banget kalau kita di ruangan sendiri. Ada orang gitu kan kayak kenotis ya sama kita. Kayak perasaan kita, pikiran kita kemana-mana lah gitu. Biasa-biasa aja. Nggak diganggu. Terus akhirnya, ya kan teman gue akhirnya pulang juga kan. Itu mulai, di situ udah mulai agak barbar tuh ganggunya. Waktu gue pulang agak malam, pokoknya jam-jam gue pulang tuh 8:30. Karena emang pasti main dulu sih bang. Pasti nongkrong-nongkrong dulu kan. Nah, pulang jam 8:30, itu sama posisinya itu ada, tapi di depan kosan. Cewek itu ada, tapi di depan kosan. Diri. Lu posisinya lagi naik di tangga tuh? Iya, gue ngelihatnya dari tangga. Iya kan kayak tangganya kan muter gini. Jadi gue kayak ngelihat pas dia ada di depan kosan. Tapi madepnya ke pintu. Jadi gue ngeliat samping. Oke. Gue ngelihat, oke, ada dia gitu loh, ada dia. Nah dari situ udah ngerasa nggak nyaman tuh. Udah bener-bener kayak gue diganggu banget nih. Gue masuk tapi tetap masuk ke kosan. Gue masuk ke kosan kayak biasa. Jadi pas gue ngedeket itu hilang. Oh, jadi lu kayak udah mulai kebiasa aja nih ya? Berarti iya, udah mulai bodo amat. Bodo amat karena ya gue bingung gue mau pindah di mana gitu. Gue nggak ada waktu buat nyari kosan, ya kan. Terus kayak susah banget sih bang nyari kosan di daerah situ gitu. Besokannya gue kerja. Nah pas gue balik kerja itu ada orang baru bang sebelah gue. Oke. Ada orang baru. Dia kayaknya karyawan juga. Soalnya suka ngejemur baju PT gitu, baju pabrik. Cuma kita ngobrol sebentar doang kayak bang baru pindah, cuma nanya gitu doang. Terus iya baru pindah dan sempat interaksi karena dia minjem charger waktu itu ke gue pagi-pagi. Oke. Nah ya udah kagak pernah ngobrol atau gimana. Tapi selama ada orang baru itu gue masih tetap ngelihat sosok itu kayak gangguan-gangguan yang gue rasa biasa. Kayak gue tiduran main HP itu suka ada yang lewat dari arah kosan kanan ke kosan kiri, ke kosan yang ada isinya. Jadi yang diisi itu yang sebelah kiri. Nah, lewat kayak bayangan doang sih, nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya. Coba
itu bayangan berasa itu tuh kelihatan kayak bayangan ngambang aja gitu. Udah mulai keganggu banget tuh. Akhirnya mutusin buat ya udah deh gue cari kosan deh gitu kan. Nah karena waktu itu weekend bang, gue balik ke rumah. Nah sambil nyari kosan, akhirnya dapatlah kosan yang harganya sama, tapi jaraknya lumayan deket sama tempat kerja. Cuma dia kecil aja gitu loh. Bahkan nggak punya parkiran. Jadi motor tuh nggak bisa masuk. Oh, oke. Nah, dari situ, karena kosan gue masih ada 2 minggu, kan mau nggak mau gue habisin dulu tuh waktunya kan. Sayang. Iya, sayang waktunya. Gue ngekos lah 2 minggu itu. Masih gue jalanin sampai selesai. Sebelah kosan gue, kamar gue nggak tahu kenapa dia kayak cuma seminggu atau 2 mingguan gitu. Udah nggak ada. Gue nggak sempet nanya dia kenapa atau apa. Karena emang kita interaksi cuma yang itu dia minjem charger. Terus nggak lama kayak sejam kemudian dibalikin. Terus sama yang awal-awal doang itu. Udah nggak, benar-benar nggak ada orang lagi sampai gue pindah. Akhirnya gue pindah itu nggak ada orang. Kosan itu cuma, di lorong itu cuma gue doang. Nah, pas malam-malam itu bang, gue balik tuh. Ya kan balik. Gue mandi. Nggak ada gangguan apa-apa. Biasa aja. Gue dalam hati tuh kayak penasaran. Kok nggak ada ya? Ngomong gitu kayak refleksnya kita kan kadang misalkan dibilang jangan diintip, kita malah mau ngintip kan. Penasaran kan gitu. Gue dalam hati kayak ngomong aja, tapi gue langsung istighfar kayak astagfirullah gitu. Kok malah gue tanyain gitu. Gue mikirnya kan. Udah tuh gue main HP, Gayung keluar mental dari dalam kamar mandi. Ke tembok itu bener. Tar deh, gue kaget itu bener-bener. Anjir, udah mainan barang. Gue udah mikir gitu, pokoknya gue gak tahu tuh gimana nih, gue harus gimana gitu kan. Gue udah gak tahu, bener-bener itu merinding banget bang. Kayak badan tuh gemeter. Gue kayak anjir lemes. Anjir gimana nih gue. Mana udah malam gitu kan. Dan lemes, gue coba tutup kepala pakai selimut, bener-bener nggak kayak dibikin kayak nggak ada rongga sedikit pun, maksudnya nggak ada celah biar gue bisa ngeliat keluar segala macam. Kayak mungkin gue capek di situ, gue tiduran sendiri akhirnya. Tapi bener-bener gue pas bangun keringetan bang, kayak keringetan. Ya gue nggak tahu tuh takut tapi gimana, panik gimana, tapi tuh badan tuh basah. Gue sebelumnya emang pernah ngeliat sosok-sosok kayak gitu juga, cuma nggak pernah yang sampai ada barang yang dinotis, kayak udah mainan barang atau kayak gitu kan, kayak udah barbar banget ya kalau udah mainan barang gue rasa tuh. Terus udah gue di situ pas bangun udah agak terang, terus akhirnya sholat subuh, mandi, terus kayak yaudahlah buru-buru berangkat. Gue udah anjir udah nggak bisa nih ngekos di sini. Gue udah nganggap kayak gitu kan. Nah dari situ kata orang tua gue, yaudah deh pindah, cepetin aja pindah. Kira kan punya kontak kosan yang baru ya bang. Nelfon. Ibunya bilang, ya udah mas kalau mau pindah besok nggak apa-apa, tanya. Nah posisinya besok malamnya gue langsung pindahan. Gue kontak teman gue dulu kan, kayak lu bisa bantuin gue pindahan nggak besok? Pokoknya langsung malam itunya. Terus kata teman gue, mau jam berapa? Terus ya udah gue TW sore deh, kata gue gitu kan. Gue TW sore, gue pindahan di malam itu juga. Benar-benar di hari itu juga. Gue pindahan, ngecek kosan baru dulu. Beres-beres kayak nyapu. Pokoknya beberesin kosan baru, gue balik ke kosan lama. Kan barang bener-bener belum di packing, emang gak ada niatan pindah secepat itu kan. Nah, kita masuk nih, ngecek kayak sebenarnya ke orang bingung bang. Apa yang kita bawa dulu? Kan kita pasti bingung dong, kayak barangnya ada lumayan nih, apa yang mau dibawa dulu ya gitu kan. Kiranya udah tuh mutusin buat bawa lemari. Jadi kan lemari kan tarik gitu ya. Gue bawa 2 dulu tuh, 2 lemarinya. Bukan rangkanya, gue bawa tuh ke kosan yang baru. Bawa ke kosan yang baru itu nggak ada gangguan sama sekali kan, nggak ada gangguan. Balik lagi kan ngambil barang sisanya, itu udah mulai ada gangguan. Emang pindahnya bener-bener banyak banget bang, berkali-kali. Emang bawa barang yang receh-receh. Itu terus akhirnya balik lagi ke kosan itu. Jadi motor tuh diparkir di sebelah tangga. Ini tangga nih, ini motornya gue di sini nih. Parkir. Jadi kan tangganya muter. Nah tangga muter, atasnya sampingnya toren. Nah di bawah toren kan ada rongga gitulah, ada celah besi. Nah dimasukin motornya ke bawah toren itu. Nah pas naik ada di tangga. Dia ada di tangga, duduk di posisi tangga, pegangan tangga, sambil gini goyang-goyangin kaki. Di ujung atasnya itu ya? Di ujung, di atas. Di ujung atasnya itu ya? Iya, pas di ujungnya banget. Iya. Iya, dia duduk di situ, goyang-goyangin kaki, tapi mukanya flat, nggak ada ekspresi apa-apa. Tatapannya ke depan, nggak ngeliatin kita, nggak ngeliatin gua sama teman gua. Bahkan kayak
ya udah gue nyuruh teman gue jalan duluan, kayak duluan gini naik ke atas kata gue gitu kan, karena jujur aja gue takut. Jadi ya maksudnya amit-amitnya ada apa-apa, gue tahu gitu dari belakang. Soalnya kan gini, kalau gue naik duluan, ini pikiran gue ya, kalau gue naik duluan teman gue kesurupan, gue nggak bisa turun, ya kan. Kalau gue ada di belakang, misalkan temen gue kesurupan, itu kan bisa ditarik turun ke bawah. Gue mikirnya gitu, makanya gue nyuruh teman gue jalan duluan. Akhirnya kita masuk, bawa barang lagi, turun. Seperti biasa aktivitas pindahan. Kira udah, di pindahan yang berikutnya, dia ada di dalam kosan. Lagi duduk di pojokan. Jadi ini posisinya duduk. Dia duduk, kan masih ada lemari, tapi rangkanya. Dia duduk, jadi posisi lemari benar-benar di pojok. Dia tuh duduk di rangkanya, ngeliatin, tapi tuh mukanya udah beda, Bang. Mukanya udah nggak datar. Terus mukanya sininya udah hitam, terus sininya tuh kayak banyak kayak kesayat-sayat gitu. Mukanya tuh udah beda, mukanya udah beda. Kalau yang awal gue lihat kayak manusia normal, orang lagi sakit. Cuma ya memang pucat nggak normal aja gitu. Cuma yang ini udah beda. Ini hitam, benar-benar hitam. Tapi hitamnya nggak ngebulat, cuma hitam sampai sini dong nih. Nah terus sininya kesayat-sayat nih di sininya. Itu kelihatan jelas. Itu gue udah mulai anjir, merinding, benar-benar merinding, takut. Yang bikin gue masih sanggup adalah ada teman gue. Coba kalau gue sendiri kayak gue nggak tahu sih mau gimana gitu kan. Karena ada teman gue. Dan temen lu selama itu bolak-balik ngambil barang, temen lu nggak ngerasain apa-apa ya? Nggak ngerasain apa-apa. Dia nggak cerita apa-apa sih. Dia nggak ngomong kayak dia ngelihat apa, berasa apa atau apa. Itu dia nggak ngomong apa-apa. Oke. Nah awalnya mau dibawa tuh lemari. Karena ada dia. Kayak udah bawa yang lainnya dulu deh. Bawa yang lain dulu tuh bang. Udah. Akhirnya gue bawa barang lagi. Balik lagi ke situ. Itu mukanya beda lagi bang. Asli gue juga kaget, itu mukanya beda lagi. Itu mukanya, badannya tuh tinggi. Ini tinggi bang, bener-bener. Gue tuh ngeliat dia tuh hampir setara plafon. Itu tinggi, badannya gede. Bajunya biasa aja, nggak kotor, nggak apa. Mukanya beda. Ini mukanya melotot, matanya tuh melotot, kayak marah. Tapi sayatannya udah nggak ada di sini. Itu beda, bener-bener beda. Yang bikin serem itu rambutnya. Gue ngomong dalam hati kayak, gak usah ganggu ya, gue mau pindahan doang gitu. Gue nggak ngeganggu apa segala macem gitu kan. Akhirnya bawain barang lagi. Barang yang dibawa itu kasur. Udah bawa kasur. Kan gotongan tuh bang. Gotongan. Nah gotongan tuh posisinya kan kayak ketutup kasur bang. Kan kasur digulung. Digulung, ditali kan. Nah posisi teman gue di bawah, di depan, gue di belakang. Nah gue kan turun nih, di tangga kan muter. Ya kan. Nah tangga muter, gue ngeliat dia tapi duduk di motor. Di motor yang gue mau pakai. Oke. Dia ada di situ, padahal sebelumnya ada di atas. Sebelumnya ada di atas. Terus gue ngeliat di situ, karena gue ngintip ke bawah. Bukan ngintip sih, kayak selayaknya kita jalan kan, kita ngintip ke bawah kan, ngeliat ke bawah gitu kan. Kalau misalkan mau turun tangga, itu gue ngeliat dia ada duduk di motor, di posisi boncengan ya, di belakang, tapi nyamping. Itu sama, duduk, tapi sosoknya yang mukanya datar, yang mukanya flat itu. Nah. Akhirnya udah tuh, kita turun ke bawah, gue bilangin, kata gue kasurnya taruh depan aja dulu deh. Maksudnya bawa ke teras depan, teras rumah orang, taruh situ dulu, baru motornya kita keluarin bareng-bareng. Akhirnya kita gotong kasur ke depan kan, ke lorong itu kan. Keluar, taruh situ, motornya dikeluarin bareng-bareng, itu udah gak ada. Sebelum barang terakhir dikeluarin, maksudnya sebelum kita bener-bener pamitan dan bener-bener kayak barang itu dibawa turun lah, dibawa cabut, gue naburin garam di situ. Di kamar itu? Iya di kamar itu, di kamar mandi. Terus teman gue tahu di situ. Ngapain lu? Apa anjir, naburin garam aja. Katanya kalau ada setannya, takut dia sama garam. Gue gituin, gue ngomong gitu. Terus anjir, boleh juga tuh. Teman gue kan kayak emang rada-rada konyol gitu kan. Udah boleh juga tuh. Ya akhirnya udah gue naburin garam, tapi gue gak ngomong apa-apa. Gak ada bacaan-bacaan yang gue iniin, kayak gue juga gak tahu gitu loh. Gue cuma denger cerita dari orang, dan dari mama gue juga gue ngeliat. Gue juga gak tahu mama gue baca apa, ya kan. Cuma naburin garam-garam gitu doang. Akhirnya gue taburin. Udah, terakhir kosan, temen gue yang nutup. Oke. Temen gue yang nutup pintu kosan.
kan masukin kunci nih. Kalau kita bilang itu kosan baru atau lama, sebenarnya bisa dibilang kosan baru. Paling cuma baru berapa tahun dan gua rasa pintunya juga masih bagus. Kelihatan dari bangunan nama pintunya loh. Kalau kosan baru sama kosan Iya, lama. pintunya masih bagus. Terus kuncinya juga masih bagus. Nggak keputar, Bang. Keras, kayak nyangkut. Kayak pintu udah macet. Ketutup, cuma nggak bisa dikunci. Terus, dia kan dipaksa. Dibuka lagi, kayak dibuka lagi, ditutup lagi, coba lagi kan biasanya bisa tuh. Atau enggak kita colok dulu dari dalam. Biasanya kan gitu kan, diputer. Oh dari dalam bisa, kita cabut, kita pindahin lagi ke depan. Biasanya kan gitu kan. Nggak bisa, ngunci. Bener-bener macet pintunya. Jadi kayaknya gue kan di situ, masa nggak bisa sih? Tadi bisa gitu kan. Penasaran dong. Coba ini gue, tetap nggak bisa. Pintu itu nggak bisa dikunci. Kayak teman gue, penasaran dia. Kayak ini macet kali nih kuncinya. Akhirnya dikuncinya kayak digosok-gosok gitu sama dia di kusen. Kayak udah macet kali, karena emang sifatnya teman gue juga emang so tau gitu orang itu. Nah terus yaudah coba lagi, tiba-tiba ada cewek itu, sosok itu megang kunci. Jadi kunci kan masuk begini nih, diginiin pakai tangan. Iya, jadi bener-bener itu kunci keras cuma gini-gini doang. Gue ngelihat itu bener jelas pakai tangan, dia diri cuma begini nahan pakai kunci pakai tangan, bener-bener tahan. Jadi kuncinya tuh bener-bener gini doang. Gak bisa, Bang. Bener-bener gak bisa. Terus gue dari situ kayak gue ngeliat itu ada tangan, gue nengok itu cewek yang mukanya flat, yang datar, mukanya datar. Ya udah, gue kayak awas sini, gue ngomong gitu. Maksudnya ngomong ke tuh cewek gitu, awas gue mau pindah, gue ngomong gitu kan. Itu emang agak keras, pasti paksain bisa, tapi tangannya kelepas, gak ada, hilang. Gue langsung turun ke bawah. Pokoknya habis nganter barang terakhir, gue balik lagi, tapi bukan ke kosan, gue ke rumah bapaknya, bapak yang punya kosan. Gue pamitan, gue bilang, Pak saya mau tinggal sama temen, gue bilang, saya mau balikin kunci. Terus udah balikin kunci, ya udah, gue cabut ke kosan yang lama, kosan yang baru lagi. Terus gue OTW tuh malam sama temen gue, beresin barang. Akhirnya itu hari pertama gue nginep di kosan itu. Di hari pertama gue nginep di kosan baru. Ini udah di kosan baru nih, Bang. Kosan baru. Temen gue balikan karena motor nggak bisa masuk, Bang. Okay. Jadi dia nggak bisa nginep. Ya kan, bener-bener di ini kosan sebelahnya tuh warung, kayak warung Madura gitu. Sebelahnya lagi itu tukang jahit, kok nggak salah. Tukang jahit kayaknya. Okay. Iya tukang jahit gitulah. Nah, jadi temen gue kalau pas nganter gue motornya dititip di tukang jahit itu kayak, Pak nitip ya, mau masuk dulu sebentar, kayak cuma itu aja, paling sama digembok aja. Jadi benar-benar di pinggir jalan, jadi nggak bisa lah dia nginep intinya kalau dia bawa motor ya. Nah, gambaran kosan baru gue itu sama sebenarnya kayak kosan gue yang lama, tapi kamar mandinya tuh gede banget, Bang. Bisa masuk motor. Itu kalau motor dimasukin 2 muat itu. Kamar mandinya lebih gede dari kosannya. Agak mubazir ya? Iya, emang. Temen gue aja bilang, lu bisa sambil tiduran di sini mandi. Emang gede, Bang, kamar mandinya. Hari pertama tuh gue tinggal di situ kan. Jadi layout kosannya karena itu sempit ya, Bang. Jadi ya sama sebenarnya, cuma bedanya ya lebih diperkecil aja. Nah, ini kan pintu, cuma bedanya kan tadi pintunya di kiri, ini pintunya di kanan. Di kanan jendela ya kan. Gue naruh kasur. Nah, space kagak ada space tuh, Bang, gak ada space kaki. Jadi langsung lemari. Oke. Langsung lemari karena emang dia lebih sempit. Kalau yang sebelumnya itu kita masih ada kayak 3 keramik baru ke lemari. Nah, akhirnya udah sempit, mepet banget tuh kayak tuh. Nah, baru di balik lemari itu kamar mandi. Nah, kamar mandi itu bener-bener gede tuh. Nah, hari pertama gue ngekos di situ itu udah diganggu lagi, dan ternyata yang ganggu tuh sosok yang sama yang di rumah sana, yang di kosan pertama. Nah, gue tahu itu dari mana karena pertama kejadiannya ini mas sebenarnya awalnya cocok lagi, Bang. Awalnya cocok lagi. Gue tidur dengan posisi, jadi lampu bawahnya bukan putih, Bang, kuning, lampu kuning gitu, kayak lampu gini. Nah, tapi emang agak terang, cuma kan remang ya posisinya karena
depan tuh tembok, kita nggak dapet cahaya matahari. Kalau misalkan buka pintu pun ya tetap gelap gitu. Iya. Terus ya udah, karena posisi remang itu pintu kamar mandi itu ketutup, tapi pintu kamar mandinya seng, yang pintu seng itu. Ya, yang stainless. Iya, yang kayak gitu. Itu kan kalau ada yang nutup atau ada yang buka kan Berisik, anjir bunyi. itu. Iya. Nah itu ketutup sebenarnya. Gue nggak biasa, gue nggak pernah. Pokoknya kebiasaan gue tuh kamar mandi selalu gue tutup. Nah pintu itu kebuka, tapi pelan. Gue mikir angin bang, karena gue pakai 2 kipas. Gue pakai kipas yang tempel. Itu posisinya kan ada di sebelah sini gue nih. Jadi gue tidur nih gini. Nah di kipasnya di sini nih. Oke. Nah yang satu lagi kipas yang biasa, yang di bawah. Itu posisinya dari kaki. Nah, itu pintu kebuka pelan-pelan. Gayung sama bang kelempar. Tapi nggak keluar, masih dalam kamar mandi. Tar aja begitu. Jatuh ke bawah gayungnya. Terus anjir, gayung lagi. Itu gue langsung nelfon teman gue. Di situ gue langsung nelfon teman gue. Posisinya kosan gue paling pinggir. Gue langsung nelfon teman gue, cabut, dijemput sama dia. Kayak udah gue nungguin deh depan Alfa. Kebetulan nggak cuma beda kayak 100-200 meteran dari itu ada Alfa 24 jam. Oke. Nah, gue langsung udah gue nungguin depan Alfa deh, lu ke Alfa aja kata gue. Gue nunggu depan Alfa tuh. Tapi posisi nggak sebegitu takut karena sebelumnya kayak gue udah ngalamin. Ya, jadi udah biasa. Ya, sebenarnya biasa mah enggak bang, tetap takut. Cuma kayak ini karena ini di bawah kosannya dan gue paling pinggir, gue kaburnya gampang. Gue mikirnya gitu. Terus udah gue cabut langsung, masih pakai celana pendek, pakai baju kaos gembel gitu, tidur. Langsung gue depan Alfa, jemput gue ya. Dan teman gue emang agak lama kan datangnya. Terus ya udah gue balik ke rumah dia. Gue nggak ceritain apa-apa. Gue nggak ceritain karena gue masih butuh nih orang buat nginep sebenarnya. Kira balik. Teman gue nginep kosan gue. Jadi waktu itu dia tuh nyusul bang. Jadi gue udah dianterin sama dia dianterin bapaknya. Oke, motornya dibawa bapaknya. Iya, motornya dibawa bapaknya. Jadi nginep tuh di kosan gue. Kita lagi mabar. Lagi main PES gitu tuh biasanya. Akhirnya temen gue yang notice. Pintu lu kebuka gak sih? Dia ngomong gitu. Pintu apa nih? Pintu kamar mandi. Oke. Kan lagi ketutup. Biasa nih, emang gak pernah gue buka. Emang kayak selalu gue tutup. Di rumah pun gue gak suka pintu kamar mandi kebuka. Kayak gue nganggepnya ya kotor aja gitu. Gue nganggepnya gitu. Kira pintu lu kebuka gak sih? Gue yang nenangin dia. Angin. Biasa aja anjir, santai. Gue gak takut karena ada temen. Gue mikir gitu, ya udahlah ada temen gitu kan. Nah, prinsip gue tuh gini, selagi ada orang, gue santai aja gitu. Yang penting orang yang lagi sama gue gak kesurupan nih. Kalau kesurupan kan gue gila juga ya di dalam situ. Kira udah tuh gue angin, biasa aja kata gue, santai. Kira main lanjutin. Nah, udah selesai, ketiduran bang. Gua yang ketiduran, dia kan suka nggak pernah tidur kan, kayak malam tuh sukanya tidur jam 2, jam 3 dia tuh. Gua ketiduran. Kalau gua tuh jujur aja kayak kena kasur tidur lah. Pelor. Iya, pelor gua tuh. Nah, dia nggak tidur, dia main HP. Nah, pintu kan ditutup. Jadi ada yang habis dari kamar mandi nih. Gua lupa waktu itu gua apa dia gitu. Pokoknya habis dari kamar mandi, pintu ditutup nih. Iya. Nah, pas gua tidur, teman gua denger pintunya benar kebuka, dar. Wih, banting itu. Iya, itu teman gua kan nggak tahu. Dia langsung, weh anjir, pintu lu kebuka. Pintu apa anjir? Kamar mandi. Angin. Gua juga waktu itu nggak inget gayung kelempar karena ya udah gitu. Kira udah tuh dia maksa buat tidur. Udahlah tidur gitu kan. Gua tidur lagi. Sama lagi. Tar gua buka pintunya. Keceng. Terus enggak, ini bukan angin, anjir 3 kali nih kata dia. Terus dari situ, udah anjir balik aja gak sih? Kata dia. Tanggung anjir bentar lagi kata gua. Terus kira udah tidur kita. Kayak mungkin udah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Tidur bang. Tidur tuh sampai pagi. Aktivitas biasa lagi, seperti biasa kita aktivitas berangkat segala macem. Balik dia nginep lagi. Karena emang gue bilang kayak temenin gue dulu lah gitu. Nginep aja dulu sini anjir, gabut gitu kan, gak ngapa-ngapain, kosan baru. Lagi juga kosan sebelah itu ada yang ngisi. Sebenarnya kosan itu rame. Jadi ada sekitaran berapa ya, 8 pintu nggak salah. Itu keisi semua. Tapi
ya itu ada yang tukang permak tadi tuh ngekosnya di ujung. Jadi emang bukan kosan buat karyawan. Oke. Ada yang udah berkeluarga juga. Lebih ke, gue nyebutnya sih kosan ya, bukan kontrakan. Nah, akhirnya udah tuh hari kedua itu gue yang diganggu. Posisinya temen gue lagi keluar ke Alfa. Jalan tuh, gue nggak ngikut bang, gue nggak tahu. Begonya gue nggak ikut. Gue nggak kepikiran buat ikut. Kayak gue mau ke Alfa, lu ikut nggak? Gak usah, lu aja anjir, gue males capek gitu kan. Lagi juga udah pakai baju sobek-sobek gitulah, baju buat tidur. Terus kira dia tuh keluar sendiri. Dia keluar sendiri. Itu gue yang ngelihat sendiri tuh pintu kebuka kencang banget. Gue ngelihat benar-benar itu masih abis maghrib anjir, belum malam. Mau keluar juga masih rame. Gue langsung pintu. Terus gue langsung bengong tuh di situ. Bengong ngeliatin pintu, tapi ada rasa pengen ngintip karena gue mikir apa ya, udah sering gitu loh, nggak cuma gue nih yang ngerasain pintu dibuka gitu, pintu kebuka. Kan logika gue gini, kalau pintu kebuka pasti sosoknya ada di sekitaran pintu, ya kan? Nggak mungkin tuh pintu kebuka sendiri kan, ya kan? Tapi gue ada rasa pengen ngintip bang. Gue nggak jadi ngintip tapi kayak anjir, kalau gue ngintip, gue tahu kata gue, ya kan? Kalau gue ngintip, gue ngeliat gitu kan. Terus akhirnya, udah, gue lanjutin lagi nonton YouTube. Dulu tuh zaman baru nontonin HP gitulah, nontonin tech reviewer. Gue tuh nontonin itu. Nah, sama tuh kejadian lagi, dibanting lagi tuh pintu, dibanting. Tapi yang ini langsung ketutup, jadi abis tak 2 kali. Oke, bolak-balik deh. Iya, anjir itu gue langsung keluar, gue nunggu di depan. Gue keluar langsung, ini udah nggak beres nih ya kan, udah nggak beres. Kira gue ngobrolin sama teman gue. Gue emang udah sempat cerita lah sama teman gue, tapi sedikit. Kayak di kosan lama tuh ada cewek yang ngeganggu. Cuma sosoknya tuh kayak gini, kadang berubah-ubah mukanya. Gue nggak tahu ada banyak sosok atau itu satu orang, satu makhluk, tapi beda-beda. Gue sampai saat itu gue belum tahu tuh. Gue belum tahu. Karena orang tua gue taunya setelah gue pindah aman. Ya kan, gue nggak cerita juga. Terus akhirnya dari situ, ya udah gue beraniin diri berdua di situ. Dan itu gue baru ngelihat dia pertama kali itu sosoknya sama yang di kosan lama. Oke. Pas gue di kamar mandi. Jadi di atas ada ventilasi bolong, bolong langsung ke atap gitu. Itu dia ngintip. Posisinya dia tuh tengkurap kayaknya. Kalau kita logikain sebenarnya tengkurap, palanya keluar. Ngintip dan itu sama, mukanya datar, nggak ada ekspresinya. Terus habis itu udah cuma ngeliatin doang, mukanya bener-bener kayak orang ngantuk gimana sih, kayak gitu. Tapi yang bikin konyol tuh sebenarnya bikin gua bener-bener takut banget, mukanya berubah bang. Jadi muka yang disayat-sayat. Jadi dia mukanya dia datar. Posisi gue tuh lagi mandi malam nih, ya kan? Kan sebelumnya nggak pernah diganggu. Gue mandi, teman gue ada di depan. Nah, terus ya udah, gue ngeliat dia, mukanya, gue ngehnya itu berasa bang, kayak ada yang ngeliatin awalnya tuh. Kayak gimana sih? Kayak kita notice ada yang ngeliatin aja, kayak ngeh, kayak ada orang nih di belakang kita gitu kan. Gue nengok ke atas kayak gini, itu ada ngintip. Tapi kepalanya doang cuma segini palanya doang, itu ngintip. Mukanya datar, kayak diliatin lama-lama berubah ke sayat-sayat gitu, sama mukanya sama yang kedua tuh. Kayak gitu. Berarti dari situ gue tahu kalau ini satu orang gitu loh, satu makhluk gitu. Ternyata tuh yang muka beda-beda itu ya emang orang yang, maksudnya makhluk yang sama gitu. Dari situ, yaudah gue langsung udahan tuh, kelar mandi langsung buru-buru lah mandi, udahan, tiduran sebelah teman gue kayak, anjir, gue kayaknya pengen pindah lagi dah. Gue ngomong gitu, gue pindah lagi deh, gue kayaknya gak enak nih anjir kosan. Ngerasain kayak gitu. Terus si anjir pindah lagi nih aja, bapak bawain barang. Capek anjir berkali-kali gitu kan. Karena emang belum seminggu itu kayaknya. Baru seminggu lewat dikit lah. Kan udah mau pindah lagi, konyol ya gitu kan. Kayak pindahnya capek, terus duit juga kebuang kan. Iya. Terus akhirnya gak ada gangguan lagi sampai pagi. Akhirnya temen gue balik. Di hari besoknya teman gue tuh balik, gak nginep lagi kan. Gue ngekos sendiri kan, berarti kan sendiri di kosan. Tidur tuh
jam berapa ya, gue kebangun tuh pokoknya jam 1:30, 1:30 gue tuh kebangun bang. Gue inget di mimpi, ini sebenarnya di mimpi nih, di mimpi gue tuh inget, gue gak tahu itu di mimpi atau emang gue sadar ya, posisinya gue lagi tiduran di kosan. Gue lagi tiduran di kosan, tapi gue tuh di sebelah gue nih di sini itu ada cewek yang mukanya udah kesayat-sayat itu. Oke. Duduk sambil kayak apa ya, kayak merintih kesakitan gitu. Gue nggak tahu itu mimpi atau gue sadar, tapi suaranya jelas bener-bener gue denger pakai kuping gue yang itu. Setelah gue bangun kayak masih kebayang-bayang, oh ini suaranya emang ada gitu loh, emang ada. Cuma gue nggak ngeliat sosoknya. Tapi kalau di mimpi atau yang gue bilang itu mimpi itu, gue ngeliat dia duduk dengan posisi begini, dia ngeliatin gue begini, tapi mukanya apa maksudnya sambil ngerintih kesakitan gitu. Ya udah akhirnya dari situ itu udah deket banget bang, gue udah ngerasa kayak anjir ini bener-bener kok dia bisa ikut gitu loh. Dia bisa ikut ke kosan yang baru, sedangkan di kosan yang lama kan kayak ya kalau emang itu penghuni situ ya ngapain lu ikut ke sini gitu loh. Kan gue yang pindahan bukan lu, mikirnya gitu kan. Terus gue balik ke Jakarta, gue ngobrol lah sama orang tua gue bilang kayak gue bilangnya setan yang itu ada di kosan yang baru kata gue. Terus gue nggak tahu nih kenapa nih gini segala macem kan. Nah akhirnya gue main ke rumah kakek gue, kayak coba deh ngobrol deh sama kakek lu sono gitu kan. Karena mama gue juga kan itu bapaknya kan, jadi mama gue kayak percaya bapaknya dong. Bilang lu ngobrol sono ke rumah kakek lu. Ngobrol tuh gue ceritain kayak nih ada, gue manggil kakek gue tuh ayah. Ini ada ya, kayak ada sosoknya kayak gini. Gue ceritain tuh detail banget. Terus dia bilang, kemungkinan sih kayaknya dia suka deh sama gue gitu loh. Oh iya. Dia ngerasa kayaknya suka dia tuh sama lu. Lu pernah ngapain kalau malam-malam gitu kan? Saya kayak ngerasa ada nggak sih aktivitas yang suka lu lakuin rutin kalau malam gitu loh. Terus ya gue nggak tahu kan, gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus akhirnya setelah ditanya-tanya, gue ditanya-tanya dia kayak lu ngapain, maksudnya kalau malam tuh aktivitasnya ngapain, gue runtutin. Ternyata tuh kayaknya karena suka mandi. Nah, mandi malam dan gue ini bang suka make parfum. Wanginya tuh wangi kayak melati, tapi bukan melati yang nyengat banget gitu. Gue tuh lebih suka pakai parfum cewek. Oh iya. Iya. Unik ya. Gue lebih suka pakai parfum cewek. Jadi kayak wanginya wangi melati. Iya. Kalau sekarang gue pakai wangi sakura gitu kan. Kayak gue sukanya pakai parfum cewek kayak gitu-gitu. Oh, parfum unisex gitu ya sukanya? Iya, gue lebih suka pakai parfum gitu. Kayaknya dia tuh suka karena lu tuh suka mandi malam. Emang gue rutin mandi jam 9, 10 atau bahkan 1:30 kalau misalnya kayak gue baru balik pengen mandi gerah gue mandi. Nggak nunggu besok pagi atau apa. Diceritainnya mungkin karena itu masih mungkin tuh bang, gue belum tahu validnya nih, valid apa enggak gitu kan, mungkin gitu, dugaan gue, oh yaudah mungkin iya kali ya, gitu kan. Terus akhirnya kan gue balik lagi ke kosan, gue udah tahu nih, ya udah gue udah tahu kalau dia tuh suka mandi maksudnya mungkin dia suka sama gue, ya kan. Tapi pertanyaan gue, kenapa teman gue diganggu, ya kan, teman gue diganggu tuh kan. Maksudnya dia nggak pernah mandi malam kan, teman gue tuh kalau disuruh mandi udah habis maghrib nggak mau, kayak udah besok aja lo gue mandi gitu kan. Nah kira udah tuh ada salah satu teman gue, dia tuh punya teman gue yang lain nih, bukan yang biasa nginep, dia tuh punya saudara, dia tuh saudaranya tuh bisa ngerti lah gitu, orang bisa juga. Gue nanya sama dia, gue ceritain kayak gue di kosan tuh diganggu mulu nih. Pas di kerjaan gue ceritain gue suka diganggu kosan, bahkan sampai gini ekstrim banget, maksudnya nampakin fisik, main fisik, sampai sampai lempar gayung, getok-getok banting-banting pintu dan segala macem. Akhirnya temen gue nanyain lah ke saudaranya, gue cuma ditanyain kayak nama lengkap lu siapa gitu kan. Terus akhirnya ceritain sama teman gue, kayaknya jawabannya sama bang, kemungkinan karena itu suka make parfum yang mungkin dia suka wanginya, ya kan, jadi dia demen aja gitu sama wanginya.
dia suka sama wanginya, jadi dia ngikut manapun pindah. Nah, dia ngikut dari kemanapun pindah gitu. Terus akhirnya ya udah, gue udah tahu nih udah ada 2 orang yang mereka nggak saling kenal gitu loh. Mereka jawabannya mirip lah ya kan. Mungkin oh ya mungkin ya, gue masih nganggep mungkin kayak gitu. Nah akhirnya gue di kosan sampai gue mutusin gue buat pindah lagi. Pokoknya gue inget banget gue ngekos di situ 1 bulan pas, nggak lebih nggak kurang, di kosan yang kedua. Gue pindah lagi ke kosan yang memang agak jauh, itu jauh, lumayan jauh, bisa 3 kiloan mungkin dari kosan yang pertama atau yang kedua juga. Kalau yang pertama kedua itu jaraknya mungkin sekitaran berapa ya, 300-400 meter lah. Tapi emang agak lebih dekat gitu loh, agak lebih dekat sama tempat kerja. Nah kalau yang kedua tuh kosannya emang agak jauh, dia lebih dekat sama teman gue yang suka nginep. Jadi teman gue yang suka nginep yang nyariin kosan daerah dia. Akhirnya gue selama 1 bulan sampai gue udahan ngekos itu tiap hari diganggu. Gue ngelihatnya udah bener bukan yang dia ngebelakangin lagi, bukan yang dia dia kayak banting-banting pintu lagi, tapi gue ngelihatnya memang udah dia yang bener-bener kayak tiba-tiba muncul dari depan. Bener-bener kayak gue lagi tiduran, nembus tembok, dan gue bener ngeliat anjir nembus tembok. Dan gue bisa ngeyakinin itu bukan halu kan, emang berasa itu gue ngeliat fisiknya. Tapi posisinya itu jalan, tapi bukan jalan yang jalan kayak orang jalan. Kayak ya udah gitu, cuma kepalanya agak condong gini nih, agak miring. Ya kayak gitu. Dan itu ya udah, dia cuma mundar-mandir. Dari situ gue mulai kayak ya udahlah, kalau malam gak usah mandi. Udah mulai kebiasain kayak malam gak usah mandi deh. Sebelum ending gue mau pindah, gue tuh dipesanin sama saudaranya teman gue. Dibilangin kayak coba deh terakhir sebelum lu itu kayak minta maaf, gak usah digangguin lagi gitu. Kalau emang maksudnya kalau emang tertarik kayak nggak usah ngeganggu gue, kayak nggak usah, pokoknya bisa bilang gimana pun sebisa mungkin lah buat nggak usah ngikut lagi gitu. Dan kakek gue juga bilang gue disuruh mandi pakai garam, tapi garamnya bukan garam yang gue beli bang, bukan garam yang gue beli di warung. Kan garam yang dibeli di warung garam dapur. Iya, buat bikin rujak gitu. Iya, gue disuruh beli garam kasar. Garam kristal yang putih ya? Iya, yang putih banget ya? Iya, yang kasar gitu loh pokoknya. Iya, yang garam kristal itu. Iya, gue disuruh beli garam itu. Gue beli tuh, disuruh ya udah dimasukin aja ke air, dihancurin, masukin ke air, pakai mandi, terus bilang baca, ya kayak mohon aja lah kayak misalkan ada apa. Tapi mohonnya tetap katanya lu mohonnya ke Allah, jangan ke garam katanya. Kata kakek gue gitu. Terus ya udah, gue ikutin. Terus terakhir banget tuh bawang putih, tapi bawang putih tunggal. Tau nggak yang bulat-bulat tuh? Nah bawang putih itu diulek. Sebenarnya waktu gue nggak ada ulekan, tapi ya pokoknya gue bejek aja lah tuh bawang putih. Gue tempelin peperin ke tembok aja. Tembok kosan kedua. Kan bisa dibejek, emang dicop pakai itu bisa. Iya, pakai tangan. Pakai tangan bisa, pakai pisau bisa. Terus gue ambil dikit kayak gue peperin ke tembok tuh sambil kayak baca takbir. Oh iya. Iya, gue ambil gitu kayak udah peperin aja itu. Terus ya udah terakhir ya udah bilang aja kayak mau pindah, nggak usah ikut lagi, sini aja. Tuh. Terus akhirnya udah gue pindah ke kosan yang kedua, yang ketiga, yang dari kedua yang ketiga itu makan waktu 3 hari karena emang agak jauh dan capek juga tuh pindahannya jujur aja. Nah selama pindahan itu alhamdulillah aman sih, nggak ada apa-apa. Gue udah nggak pernah ngeliat dia lagi. Terakhir ngeliat yang itu doang. Terus ya udah dari situ udah aman, gue nggak ngeliat dia lagi. Nah udah berapa tahun pokoknya jalan, berapa tahun kemudian kan gue main ke teman gue, iseng mampirin ke 3 kosan itu. 3 kosan itu cuma nggak mampir, cuma lewat aja. Cuma lewat, kayak gue mau lihat kosan gue pertama deh, lewat depannya. Terus ya udah, nggak, alhamdulillah sih malam waktu itu lewatnya nggak ada apa-apa. Kosan kedua juga karena pinggir jalan, lewat aja kita, lewat biasa, nggak ada apa-apa. Ketiga juga alhamdulillah nggak ada apa-apa, dan sampai sekarang gue nggak pernah ngelihat dia lagi sih. Nggak ngikut lagi ya? Iya, alhamdulillah itu. Iya itu Itu sih.
Oke, dan memang aman ya sampai sekarang ya, nggak ada ngikut-ngikut lagi ya. Aman ya Bang. Oke, dan itu ya namanya pengalaman di kosan, begitu adanya sih. Iya. Pasti nemuin sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik. Namanya kita kan juga mantan anak kos lah dulu. Iya benar. Nemuin lah sesuatu yang horor-horor gitu. Kalau lagi apes mah apes. Iya benar. Hoki ya kan. Oke lah kalau gitu. Dan buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Bagus, Gus, thank you banget ya. Oke, Udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue, thank you banget ya. Dan buat sahabat lonceng juga nih yang pengen cerita, datang langsung ke sini, yang pengen cerita di kos-kosannya nih, atau ceritain kos-kosannya juga, yang kos-kosannya yang angker. Kita udah lama juga nih yang nggak dapet ya cerita kos-kosan angker ya. Itu bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, atau bisa klik link yang di deskripsi di bawah video ini, itu bisa langsung ke situ. Atau yang lagi iseng main Instagram bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa diklik link yang ada di bio-nya itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Bang Bagus juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang bikin salah informasi deh itu. Bisa jadi ya. Harusnya yang jadi kamar itu WC kali. Mungkin. Nah, kulingnya tukang bangunannya udah terlanjur bikin bak. Ya itu pokoknya kamar mandi. Sama kloset. Kakak yang punya kosnya. Udah jadi Pak, ya udah jadi, dilihat ke dalam. Loh, kok di sini? Kloset sama ininya, sama baknya. Loh, katanya di sini. Enggak di sini. Tapi itu bener. Kamar mandinya gede banget Bang. Baru denger gue anjir, kamar kos lebih gede WC-nya daripada kamar anjir. Iya bener. Ya kan ya. Ini orangnya. Iya kan bener.